يا عظيم أنت العظيم. إن الحمد لله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat kehidupan ini dengan kacamata zahir kita, dengan pandangan zahir kita, maka kita akan menemukan keadaan manusia ini bermacam-macam. Ada manusia yang mereka sibuk mengurus sawahnya. Ada manusia yang mereka sibuk mengurus bisnisnya. Ada manusia-manusia yang mereka sibuk mengurus jabatannya. Ada manusia-manusia yang mereka sibuk mengurus anak istri. Ada manusia-manusia yang sibuk mengurus status WhatsApp temannya. Hadirin yang mulia, ketahuilah keadaan yang bermacam-macam ini karena kita melihat dari kacamata zahir. Kalau kita melihat dari kacamata batin, kita melihat dari hakikat kehidupan seorang manusia ini, maka kita akan mendapati apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu niyam fa idza matung tabahu."
Dalam satu riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "An-nasu niyam." Kebanyakan manusia mereka itu tertidur, kata Nabi. Bukan tidur dalam bayan, bukan. Yang tidur dalam bayan nggak masuk di hadis ini, Pak. An-nasu niyam, kebanyakan manusia niyamun, mereka tertidur. Yang tertidur bukan matanya, yang tertidur bukan badannya, yang tertidur adalah hatinya, hadirin yang mulia. Fa idza ma tuntabahu, ketika dia sedang asik mengejar mimpinya, ketika dia sedang asik menikmati mimpinya yang dia kira itu merupakan kenyataan di dalam hidupnya, fa idza ma tuntabahu, tiba-tiba kematian menghampirinya, dia baru terbangun dari tidurnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tidurnya seorang manusia di dunia ini, tidurnya hatinya seorang manusia di dalam kehidupan ini merupakan suatu perkara yang sangat-sangat membahayakan. Kenapa saya katakan sangat membahayakan, hadirin yang mulia? Karena pada hakikatnya seorang manusia ini menghadapi kenyataan yang sangat-sangat mengerikan. Dia akan menghadapi namanya kubur. Dia akan menghadapi namanya pertanyaan malaikat mungkar nakir. Gampang, Pak, jawab malaikat mungkar nakir. Kan saya sudah tahu jawabannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan ditanya malaikat, kita ditanya oleh istri kita yang jawabannya sudah kita siapkan saja, terkadang tiba-tiba di depannya hilang seketika rancangannya. Hadirin yang mulia, itu baru seorang istri yang gak ada ngeri-ngerinya sama sekali. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan malaikat mungkar nakir, az-zuraqani aswadan, yang mereka datang warnanya hitam yang begitu mengerikan, yang mana suaranya laksana halilintar. Hadirin yang mulia, itulah kenyataan yang akan dihadapi manusia. Seorang manusia yang hidup di dunia ini, dia menghadapi kenyataan yang luar biasa. Apa itu? Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Dia menghadapi kematian, bahwasannya dia menghadapi kenyataan bahwasannya sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia ini. Bahwasannya sebentar lagi intaqala min unsil usrah ila wahsyatil wahdah. Dia akan berpindah suasana dari ketenangan bersama dengan teman-teman, ketenangan bersama dengan keluarga dan sanak saudara, berubah menjadi wahsyatil wahdah, menjadi kehidupan yang penuh dengan kesendirian, berubah menjadi kehidupan yang tidak ada kepedulian di dalamnya. Ketika kita mengucapkan akad nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, maka istri kita mengatakan, wahai suamiku,
Engkau adalah cinta pertamaku dan terakhir kaliku. Kita akan sehidup semati. Dunia milik berdua, yang lain ngontrak semuanya. Padahal kita sendiri yang ngontrak hatinya mulia. Tapi hadirin yang mulia, ketika kematian mendatangi salah satunya, mungkin hari pertama tetesan-tetesan air mata masih mengalir di pipinya. Tetapi ketika hari telah melaluinya, sehari, 2 hari, maka mata mulai melirik ke sana kemari, mencari kelanjutan hidup di dunia ini. Hadirin yang mulia, ketika kita sudah mati, nggak ada yang peduli. Istri pun tidak akan mau menemani. Min unsil usrah ila wahsyatil wahdah. Mereka mau datang ke kubur kita, itu pun ketika hanya hari raya. Bacakan Yasin tidak, kirim pahala tidak, pengen selfie di depan kuburan kita. Hadirin. Maka orang suka selfie itu bahaya, Pak. Nanti kalau mati kuburannya buat selfie. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, inilah kehidupan. Inilah sesuatu kenyataan yang akan dihadapi oleh seorang manusia. Minat tana'umi bit-ta'ami wasyarab ila tamarrughi bit-turab. Hari ini kita menikmati makanan-makanan yang lezat di dunia. Kopi ada, sate ada. Di balik kelezatan itu ada kengerian yang luar biasa. Apa itu hadirin yang mulia? Sebentar lagi mulut kita disumpal oleh tanah. Tapi hadirin yang mulia, an-nasu niyam, kebanyakan manusia mereka tertidur. Mereka tidak memikirkan masa depan. Mereka tidak memikirkan kenyataan yang pasti akan mereka hadapi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hadirin yang mulia, mereka tidak mempersiapkan kenyataan yang pasti. Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Hai manusia, takutlah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annakum mulaquh, kalian semua akan berjumpa dengan Allah. Hadirin yang mulia, kita sibuk ngurus toko, sibuk ngurus bisnis, sibuk ngurus manusia, sibuk adu argumentasi, sibuk adu foto, sampai lupa kita ini mau jumpa dengan Allah. Persiapan apa yang sudah kita buat, hadirin yang mulia? Fa'idha ma'atung tabahu. Hadirin yang mulia, kalau kita terbangun dan tersadar setelah malaikat Israel menghampiri kita, kalau kita bangun dan tersadar setelah kain kafan membungkus diri kita, kalau kita terbangun dan tersadar setelah papan menutupi diri kita, setelah teman dan keluarga pergi dari kubur kita, maka yang tersisa hanyalah penyesalan yang tidak ada akhirat. Yang tersisa hanyalah air mata yang sudah tidak ada artinya. Yang tersisa hanyalah teriakan untuk kembali ke dunia, tanpa ada seorang pun yang mempedulikan teriakan kita. Nanti ketika seorang manusia, mereka sudah sampai di akhirat, mereka teringat dengan harta-harta yang mereka tumpuk selama ini.
harta-harta yang mereka jaga mati-matian jangan sampai keluar sedikit pun. Kalaulah keluar itu hanyalah uang-uang receh saja. 2.000 untuk kota amal, hadirin yang mulia. Maka sampai di sana mereka menangis kepada Allah. Mereka meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia ini. Kembalikan kami ke dunia untuk menyedekahkan hartaku. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Andai kata aku diundur matiku, andai kata aku bisa bersedekah. Jadi hadirin yang mulia, nanti orang sampai akhirat itu yang kepikiran itu sawahnya, uangnya yang dia jaga, ternyata setelah dia mati untuk rebutan keluarganya, tanpa ada pahala satupun yang dikirimkan kepadanya. Hadirin yang mulia, kalau seorang manusia mereka terbangun setelah kematiannya, mereka setelah tersadar setelah kematiannya, wa hum yastarihuna fiha, Rabbana akhrijna, Rabbana akhrijna. Maka mereka teriak-teriak di neraka, ya Allah, keluarkan kami ya Allah. Bayangkan kalau diri ini berada di tengah kobaran api neraka. Bayangkan diri ini kalau disate oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan diri ini kalau sudah kehausan di sana tanpa ada minuman yang bisa dinikmati oleh penghuni-penghuni neraka. Bayangkan hadirin yang mulia. Bayangkan kalau itu adalah kita. Terkadang kita ini terbuai dengan pujian-pujian manusia. Antum minas salihin, antum minal ulama'il amilin, antum minal muqarrabin. Engkau ini adalah orang hebat, engkau ini adalah orang garis depan, orang yang barokah. Belum tentu hadirin yang mulia. Tidak ada seorang pun yang tahu hakikat diri kita selain Allah SWT. Apakah kita sudah ikhlas dalam amal? Apakah manusia-manusia yang memuji kita itu tidak tahu keburukan kita? Apakah manusia-manusia yang memuji kita itu hanyalah ujian dari Allah? Kita tidak tahu hadirin yang mulia. Bayangkan kalau yang berteriak di neraka, akhrijna ya Allah, keluarkan kami dari neraka-Mu ya Allah, farji'na na'mal salihah, akhrijna na'mal salihah, kami ingin amal saleh lagi ya Allah. Kami dulu menyesal hari Ahad diterangkil di taskil 4 bulan gak berangkat ya Allah. Aku menyesal ya Allah, pengen amal lagi ya Allah. Aku menyesal ketika subuh itu aku tertidur sehingga tidak dapat pahala mendengarkan bayan. Ya Allah, aku menyesal hari itu bilang insya Allah, tapi dalam hati asli niat gak berangkat ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Na'amal salihah. Ketika orang terbangun setelah kematiannya, harapannya hanya menangis dan ingin amal lagi di dunia. Tetapi apa jawaban Allah? Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Hai manusia, bukankah aku telah memberi umur kepadamu? 60 tahun sudah kuberikan kepadamu, 70 tahun sudah kuberikan kepadamu. Yatadhakkaru fihi man tadhakkar, yang mana seharusnya umur segitu sudah cukup untuk saya. Masa tidur 70 tahun?
Sudah ku beri waktu begitu panjang, seharusnya kau sudah terbangun dari kelalaianmu, hai manusia. Seharusnya kau sudah tersadar dari kebodohanmu. Seharusnya kau telah melek dari kesesatanmu, hai manusia. Tetapi engkau tidak pernah merenunginya. Engkau terlalu asik dengan mimpi-mimpi. Engkau terlalu asik membangun duniamu. Engkau terlalu asik mengejar cita-citamu. Sampai kau lupa ada waktu di mana engkau harus menghadap kepadaku. Waja'akumun nadhir, hai manusia. Aku ini tidak hanya memberikan umur kepadamu, tapi aku juga mendatangkan yang memberi peringatan kepadamu. Kuputihkan rambutmu agar kau sadar, sebentar lagi kau tidak akan tiada. Kulepas gigimu satu-satu, sehingga engkau gak berani lagi makan makanan yang lengket. Bisanya cuma kuput peringatan dariku, hai manusia, bahwasannya kau masih di dunia, tapi kelezatan-kelezatan dunia sudah kucabut dari dirimu. Kurapuhkan tulangmu, kukeriputkan kulitmu, agar kau sadar dunia itu sementara, sebentar lagi kau akan meninggalkannya. Tapi hadirin yang mulia, orang yang menyesal di akhirat, tangisannya, teriakannya tidak berguna dan hanya akan menjadi tertawaan malaikat di sana. Setelah orang-orang ahli neraka, mereka berputus asa untuk keluar dari neraka, maka permohonan mereka kurangi. Target mereka kurangi. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Wahai malaikat penjaga neraka, kalaulah kami sudah gak bisa keluar lagi dari neraka, maka kami minta diskon siksa saja. Yauman minal azab, coba diskon istirahat sehari aja. Gak usah digebuki, gak usah dibakar, sehari aja. Malaikat cuma menjawab, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Ahli neraka, apa? Pengen diskon? Dulu para nabi, para rasul, para dai sudah datang kepada kalian apa belum? Yang naskil sudah ada apa belum? Qalu bala, sudah malaikat. Sudah kan? Kenapa enggak kau dengarkan? Kenapa enggak engkau perhatikan? Kenapa kau malah tidak menghiraukannya? Fad'u, doalah sendiri. Apa urusanku denganmu kok nyuruh-nyuruh saya, kata malaikat. Hadirin yang mulia, inilah akibat dari orang yang tersadar setelah kematian. Maka hadirin yang mulia, marilah kita bangun. Marilah kita sadarkan diri kita sebelum kematian menjemput kita. Insyaallah hadirin mulia, bangunkan diri kita, sadarkan, hai diri, engkau ini mau sowan kepada Allah. Engkau itu mau dihadapkan kepada Sang Maha Kuasa. Engkau akan diberdirikan di hadapan Allah, akan ditanya mengenai amal-amal, akan diurus mengenai hartamu, akan diurus kemana usiamu kau habiskan, hai diri ini. Ajak ngomong diri ini. Kita terlalu banyak omong dengan manusia, sampai lupa jiwa ini tidak pernah diajak berbicara. Kita ajak diri yang mulia. Nanti kalau kamu mati, ketemu Rasulullah, mau ngomong apa?
Nanti kalau di hadapan Allah, apakah engkau sudah memantaskan dirimu untuk berjumpa dengan Allah? Diajak ngomong. Hadirin yang mulia, kalau kita mau berjumpa dengan seorang kekasih, maka kita akan mempersiapkan dua perkara. Yang pertama kali adalah kita membersihkan diri ini sebersih mungkin. Kalau kita akan menikah, maka kita akan istirahat dari pekerjaan-pekerjaan kita menjelang hari pernikahan kita. Yang biasanya ke sawah penuh dengan tanah, sekarang dia sibuk di kamar mandi membersihkan dirinya, digosok-gosok dirinya, segala lulur dipakai, walaupun warna kulit tidak akan berubah selamanya. Hadirin yang mulia-muliakan Allah SWT, ini mau ketemu wanita saja, kita usaha tampil sebersih mungkin. Apakah kita mau sowan kepada Allah dalam keadaan dosa masih menumpuk di mana-mana? Idza ma qala li rabbi amastahyayta ta'sini. Seorang ulama memberi nasihat, hai manusia, bayangkan, rasakan, coba kalau engkau sekarang sudah di hadapan Allah. Engkau diberdirikan di hadapan Allah, kemudian Allah bertanya kepadamu, amastahyaita ta'sini. Hai manusia, apakah kamu tidak malu bermaksiat kepadaku? Engkau sudah kuberi uang, sudah kuberi rizki, kuberi anak, kuberi istri, kuberi teman-teman yang menyenangkan engkau, kuberi nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Amastahyaita ta'sini. Gak malu kamu maksiat kepadaku? Coba bayangkan kalau ini yang tanya Allah dan tanyanya kepada kita. Amastahyaita ta'sini. Hei manusia, apakah engkau enggak malu bermaksiat kepadaku? Wa tukhfil dhanba an khalqi wa bil asyani ta'tini. Engkau kalau di hadapan manusia seakan-akan wali yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya penuh dengan hikmah, langkahnya dibuat seperti orang tawadhu. Tapi ketika tidak ada manusia, tak ada bedanya engkau dengan iblis. Tukhfil dhanba an khalqi. Kau sembunyikan dosa-dosamu dari manusia. Wa bil asyani ta'tini. Dan berani-beraninya kau datang kepadaku dalam keadaan kemaksiatan belum kau bersihkan dari dirimu. Fakaifa ujibu ya wayhi. Kalau sudah Allah mengatakan seperti itu, fakaifa ujibu. Jawaban apa yang mau kita utarakan kepada Allah? Alasan apa yang mau kita utarakan kepada Allah, wahai manusia? Kalau Allah sudah bertanya, kamu gak malu maksiat kepadaku? Kamu berani datang ke saya masih penuh dengan dosa? Maka hadirin yang mulia, mumpung kesempatan masih ada, mumpung nyawa masih dikandung raga, marilah kita bersihkan dosa-dosa kita. InsyaAllah hadirin. Dosa itu ada dua. Ada dosa yang berkaitan dengan Allah, ada dosa yang berkaitan dengan makhluk Allah. Ini dua-duanya ini penting semua. Kita nggak sholat, nggak puasa, melihat wanita yang bukan istrinya dan bukan keluarganya, bukan mahramnya. Ini merupakan kemaksiatan dengan Allah. Kalau kemaksiatan itu kaitan dengan Allah,
Qala al-ulama hadza ashal. Lebih mudah ditobati karena Allah itu raufun bil ibad. Maha penyayang kepada hamba-hambanya, maha belas kasihan kepada hamba-hambanya. Yang repot itu dosa yang kedua, hadirin yang mulia. Dosa yang urusannya dengan manusia. Kita punya saudara, kita punya keluarga, kita punya teman satu masjid, kita punya tetangga, kita punya masyarakat yang mengenal kita. Hadirin yang mulia, manusia itu kalau kita tidak berakhlak kepada mereka, ini hanya akan menyisakan penyesalan yang luar biasa di akhirat sana. Maka hadirin yang mulia, kita cek mulut ini sudah pernah mencaci siapa? Mulut ini sudah pernah menghina siapa? Mulut ini sudah pernah mengatakan apa kepada saudara muslim kita? Ada urusannya, hadirin yang mulia. Jangan kira kalau kita sudah berada di dalam pihak yang dicintai oleh Allah, kemudian kita diizinkan Allah untuk mencaci saudara muslim kita. Tidak pernah Allah mengizinkan saudara muslim mencaci saudara muslim yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang gak senang dengan kita, menurut kita berada di pihak yang salah, umpamanya, tapi kita tidak diizinkan untuk mencaci. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau mencaci orang-orang yang menyembah selain Allah. Orang kafir pun enggak boleh dicaci sama Allah. Kenapa kata Allah? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kalau engkau mencaci orang kafir, maka mereka pun akan mencaci Tuhan. Sehingga tanpa terasa Allah dicaci, penyebabnya adalah kita, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu beda selera, bukan satu masalah dalam kehidupan. Yang jadi masalah itu kalau saling menghinakan. Yang jadi masalah itu kalau saling panas-panasan. Yang jadi masalah itu kalau saling merendahkan. Karena apa? Di mata Allah, di pandangan Allah, orang Islam ya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa. Dan yang tahu takwa atau tidak hanya siapa? Kalau kita hanya klaim sepihak saja, kita takwa, kita orang lama, kita paling rajin di dalam memperjuangkan agama, itu kan klaim Anda, itu kan klaim kita, bukan ada surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah sudah kirim surat kepada kita? Wahai fulan, kamu termasuk orang yang kucintai, ini suratnya. Ada? Kalau tidak ada, jangan pernah mengklaim, hadirin yang mulia. Karena nanti di akhirat itu ada orang yang gak ngira mereka akan masuk neraka. Dalam hadis diceritakan ada seorang didatangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hai fulan, kamu dulu berjihad di jalanku, niatmu apa? Maka dia mengatakan, ya Allah, aku berbuat semua itu semata-mata karena Engkau. Bohong! Kamu berjuang liyuqala anta jari, biar dibilang kamu pemberani kan? Dan itu sudah kau dapatkan, dia seret ke neraka. Jadi hadirin yang mulia, orang sampai di akhirat pun ada yang gak ngira kalau jurusan dia neraka. Udah di akhirat, udah di hadapan Allah, masih berani bilang, ya Allah saya ikhlas. Ternyata di sisi Allah tidak. Kok berani-beraninya kita mengira kalau kita sudah takwa? Berani-beraninya kita mengira kita sudah dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani-beraninya kita mengira ahli surga hanyalah kita saja. Tidak, hadirin yang mulia. Maka kita ini hadirin yang mulia, dijaga mulutnya,
dijaga jarinya, dijaga kupingnya dari menyakiti saudara muslim kita. Insyaallah. Orang itu kalau sehat, hatinya sehat, ada ciri khasnya. Di antara ciri khasnya, alla yu'dhiya ahada wa la yata'adza min ahad. Dikatakan dalam kitab Ruhul Bayan, di antara ciri khasnya orang itu hatinya sehat, gak suka mencaci orang, dan gak marah kalau dicaci orang. Saya ini udah diam, Pak. Cuman kalau disakiti terus gak tahan juga. Nah, kalau Anda sudah mulai gak tahan, berarti Anda sakit. Lebih baik kita ini dianggap sehat oleh Allah dibandingkan kita dianggap hebat oleh manusia, ternyata pesakitan di sisi Allah SWT. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, persiapan kita ke akhirat, taubat kepada Allah, minta maaf kepada Allah akan dosa-dosa kita, dan minta maaf kepada manusia-manusia yang telah kita sakiti. Hadirin yang mulia, insyaallah. Pak, saya ini cuma ingin membela diri saja. Saya ini membalas tidak lebih dari apa yang dia katakan. Silahkan berargumentasi, Pak. Tapi di dalam taklim itu dikatakan wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Kalau umatku sudah saling mencaci dari satu menyerang, satu ganti menyerang, walaupun dengan porsi yang sama, ada kerugian yang terbesar kepada kita. Saqatat min ainillah. Kita hilang, kita runtuh dari pandangan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar akhlak yang baik kepada umat Islam. Disakiti dijawab dengan senyum saja. Insyaallah. Orang itu, Pak, mencaci Anda itu biar Anda marah. Kita harus paham. Orang itu mencaci kita, menghina kita itu biar kita marah. Kalau kita senyum, yang jengkel malah dia. Ini manusia kok dicaci gak karu-karuan malah senyum terus, gimana tuh ini? Akhirnya dia capek berhenti. Kalau kita marah, itulah yang ditunggu. Karena orang mencaci itu seperti orang mancing, Pak. Dia kasih umpan, dia ikannya gigit. Nah, kalau kita itu saling mencaci, kita orang bodoh. Berarti kita jadi ikan yang makan umpan, malah kena pancingnya. Maka orang Islam itu belajar yang akhlak. Insyaallah hadirin mulia. Fokus kepada amal akhirat. Kita ini mau mati, lebih mengerikan malaikat mungkar nakir, Pak, dibandingkan omongan manusia-manusia. Malaikat mungkar nakir kalau kita nggak bisa jawab, dipukul sampai masuk ke bumi yang paling bawah. Kalau manusia-manusia yang ngomong kita nggak bisa jawab, nggak ngapa-ngapain juga mereka. Kalau kita nggak bisa jawab, mereka nggak akan memenjarakan kita juga tidak, ngambil duit kita juga tidak, menghancurkan diri kita pakai bom juga tidak. Maka hadirin yang mulia, kita belajar jadi orang yang berakhlak. Insyaallah. Idfa' billati hiya ahsan. Itu sudah teori dari Allah. Kalau ada orang jahat kepada kita, idfa' billati hiya ahsan, balas dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang-orang yang dulunya musuh kita berubah menjadi teman kita. Maka kalau pengen banyak teman, jurusnya akhlak. Bukan dalil, Pak. Akhlak. Karena orang itu kalau sudah marah, setiap dikeluarkan dalil punya dalil. Setiap dikeluarkan dalil punya dalil. Tidak ada gunanya. Tidak usah kita itu membela diri. Yang terpenting senyum. Ada temannya kayak kelaparan, belikan sate. Masih nyaci lagi, kirim panggang. Masih nyaci lagi, kirim sapi. Kirim mobil. Mobilin sendiri, Pak, jangan mobil orang lain. Bagaimana insyaallah?
Jadi orang itu kalau mau berangkat kepada Allah, sowan kepada Allah, pertama taubat, bersihkan dosa-dosa. Urusan-urusan dengan manusia selesaikan. Urusan mulut, kalau kita pernah mencaci orang, minta maaf sama dia. Kalau kita pernah menghina orang, minta maaf sama dia. Urusan-urusan muamalah dengan manusia, hutang piutang, selesaikan. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bercerita, orang mati syahid laisa lahu illal jannah. Orang mati syahid jurusannya langsung surga, kecuali kalau punya hutang. Jadi orang yang sudah jelas surga pun tertahan surganya gara-gara punya hutang. Nah ini kadang-kadang kita ini bahasanya ahbab ini agak mengerikan ini. Hutang sebentar untuk agama ini. Setelah itu ditagih, kamu nggak mau korban untuk agama. Padahal nggak mau bayar hutang aja sebetulnya. Nah ini masalah. Sampai ada istilah kalau muamalah jangan sama ahbab, alamat nggak dibayar uangnya. Hadirin yang mulia, dari mana ucapan ini muncul? Dari pengalaman-pengalaman buruk orang-orang yang punya uang. Maka hadirin yang mulia, muamalah kita perbaiki, muasyarah tidak perbaiki. Kalau hutangnya harus dibayar, kalau minta, ya minta. Jangan bahasanya hutang habis itu suruh mengikhlaskan. Ini bagian dari pendidikan yang tidak benar, hadirin yang mulia. Insyaallah hadirin mulia, kita perbaiki hubungan dengan manusia, hutang-hutang yang kita lunasi. Jangan memakan haknya orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Setelah dosa sudah bersih, maka hiasilah diri kita dengan amal-amal kebaikan. Jadi orang itu kalau mau menikah, dia bersihkan dirinya. Yang kedua, dia akan mencari pakaian yang terbaik. Sorbannya terbaik, jubahnya terbaik, sarungnya terbaik. Lah hiasan diri kita untuk sowan kepada Allah adalah amal. Maka amal agama semuanya dikerjakan. Insyaallah dimulai. Komplit. Salatnya, puasanya, zikirnya, taklimnya, dakwahnya, ibadahnya dilengkapi. Jangan dipilih-pilih. Nanti kalau amal itu dipilih-pilih kayak orang nikah pakai sarung saja. Kayak orang nikah pakai sorban saja, nggak pakai apa-apa bawahnya, nggak karu-karuan bentuknya. Nah begitu juga agama itu jangan dipilih-pilih. Kalau dakwah, dakwah tok, sampai ngaji nggak penting, wiritan nggak penting. Hafid Quran kalau nggak dakwah, bio katanya, masya Allah. Nah ini nggak benar pak, karena baca Quran, zikir itu yang perintahnya apa? Yang perintah dakwah, yang perintah ngaji, yang perintah sholat, yang perintah zikir itu sama, semua dari Allah. Maka perintah Allah nggak usah dipilih-pilih. Insyaallah dimuliakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ini adalah manusia lemah. Kita ini adalah manusia lemah, manusia yang mudah lupa. Pas dengarkan bayan itu seakan-akan akhirat di depan mata. Tapi ketika taskil sudah lupa semuanya. Nah inilah kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang pelupa itu harus punya suasana tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, harus membuat suasana saling ingat mengingatkan. Dengan apa? Dengan dakwah, khuruj fisabilillah, maka nanti akan wujud suasana saling ingat mengingatkan. Mengunjungi mahalah, mengunjungi halaqah, mengunjungi markas. Ketika kita buat suasana saling ingat mengingatkan, maka nanti yang lemah akan naik lagi, yang naik akan bertahan istiqomahnya. Ini kalau ada suasana ingat mengingatkan. Tapi kalau kita tidak ada suasana ingat mengingatkan, maka iman akan merosot, kesungguhan akan merosot tanpa terasa. Kita pulang 4 bulan, habis itu berhenti total, tawajuh makomi, nggak rasa, lama-lama amal makominya melemah sendiri.
Taklim dulu istiqomah, lama-lama nggak istiqomah. Sholat jamaah istiqomah, lama-lama nggak istiqomah. Dari nggak istiqomah nggak pernah ke masjid, dari nggak pernah ke masjid nggak sholat nanti lama-lama. Itu nggak kerasa, Pak. Karena manusia itu seperti daun. Kalau daun itu diputus tidak langsung kuning, tapi tanpa terasa lama-lama akhirnya kuning jadi sampah. Begitu juga diri ini, kalau tidak ada suasana saling mengingatkan, tidak diangati lagi dengan khurut 3 hari, tidak diangati lagi dengan khurut 40 hari, tidak diangati lagi dengan khurut 4 bulan, maka nanti yang ngejes mulutnya saja. Badannya nggak ada prakteknya sama sekali. Mahalahnya nggak hidup, taklim rumahnya nggak hidup, jaulahnya nggak hidup, 2,5-nya nggak hidup. Yang hidup cuma HP-nya saja, bikin status, foto sana, foto sini, seakan-akan surga sudah di depan mata dengan main HP. Maka hadirin yang mulia, semua ini kita berhentikan. Kita sekarang tawajuhnya satu saja, pokoknya dikuatkan lagi amalannya, sibukkan diri dengan amal sampai manusia sudah tidak sempat lagi menyibukkan kita dengan perkara-perkara yang tidak berguna. Insyaallah ya. Maka yang lihat 4 bulan, 40 hari silahkan daftarkan nama.